dalam rangka program pendidikan profesi guru. Pertama-tama saya mengajak kita semua membuka uji komprehensif atas nama Ibu Agnes dengan mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah karena masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk melakukan aktivitas kita, dan tentu saja kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Muhammad SAW. Pada kesempatan ini Ibu Retno akan melewati 2 tahapan ya. Tahapan pertama sekitar 10 menit Ibu diminta untuk mempraktekkan cara mengajar yang inovatif dan kreatif. Kemudian akan dilanjutkan oleh beberapa pertanyaan terkait dengan kemampuan Ibu dalam hal materi yang sudah dipelajari dan bagaimana pemahaman terkait dengan penyusunan perangkat pembelajaran yang sudah dilakukan. Oleh karenanya, langsung saja saya persilakan Ibu Agnes untuk mempraktekkan cara mengajar Ibu kurang lebih 10 menit. Silakan Ibu. Terima kasih Bapak. RTPH saya ini untuk pertemuan tatap muka. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Senangkah hari ini? Iya, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin berdoa? Oh iya, boleh, silakan. Mbak Naura, tolong dipimpin berdoa. Amin. Setelah berdoa, mari kita mulai pagi ini dengan Ibu menyampaikan tema dulu ya hari ini ya. Tema hari ini adalah tanaman, yaitu buah-buahan. Dan subtemanya salad buah. Untuk itu mari kita mengamati video dulu ya. Ibu akan putar dulu videonya. Lalu Ibu lanjutkan lagi dengan video yang kedua ya. Ya, bagaimana? Kalian sudah mengamati video hari ini? Ada macam-macam buah. Apa saja tadi? Coba sebutkan. Buah apa aja tadi? Ada Bang Agnes apel. tidak share screen ya, tidak share materinya. Oh iya. Videonya Bapak? Ya walaupun sebentar saya. Oh iya ya. Stop screen, stop. Di stop screen ya Pak? Stop share. Maaf Pak, termute Pak. Yang mau ditampilkan untuk mengajarnya bahannya yang mana? Oh iya. Silakan lanjut mengajar saja sambil memperlihatkan share-nya. Iya, bentar. Saya tampilkan PPT-nya aja Bapak ya. Share screen-nya.
Ini tadi sudah mengenal video tadi tentang buah. Setelah melihat buah, kita akan tampilkan video tentang salad buah. Jadi anak-anak sudah mengamati video tentang macam-macam buah. Coba sebutkan lagi, apa saja buah-buahannya yang ada di video tadi? Ada apel, ya betul. Ada jeruk, apalagi? Ada semangka, ada melon. Iya. Ada yang besar, iya ada yang kecil. Iya. Lalu kita anak-anak tadi sudah melihat bagaimana cara melihat membuat salad buah. Ya, apa saja bahan-bahannya? Ada susu, ada yogurt, ada mayones dan macam-macam buah. Nanti anak-anak akan membuat salad buah. Ini tadi ya bahan-bahannya dan alat-alatnya. Ya. Anak-anak nanti akan Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 ada 3 orang ya. Naura, Asifa, Wahyu nanti membuat salad. Yang kelompok kedua, Naila sama Safa mengerjakan LKPD-nya ya. Coba anak-anak, tadi kan sudah lihat videonya. Sekarang anak-anak bisa membuat sendiri. Ibu yang melihat, sudah disiapkan alat-alatnya. Ada buah yang sudah dipotong, ada yogurtnya, ada mayonesnya. Anak-anak silakan membuat. Ya, pinter. Kenapa sayang? Oh, ada yang rasanya tidak manis? Ada yang kecut? Oh iya, tadi berarti. Coba tanya teman yang satunya, teman apa Wahyu? Gimana rasanya? Manis. Oh, berarti yang enggak manis itu kenapa tadi? Belum dikasih apa? Oh iya, belum dikasih susu. Jadi rasanya tidak manis. Lalu si Asifa, gimana punyamu? Punyamu? Oh boleh dituangkan susu sama saus susu mayones sama yogurtnya dulu, boleh diaduk dulu baru buahnya. Yang temanmu satunya Naura, oh buahnya dulu baru dicampurkan ini saus sama susunya sama yogurtnya. Boleh, iya. Iya, pinter anak-anak jempol. Pinter anak-anak. Oke, semuanya sudah selesai tugasnya. Ya, belajar apa hari ini anak-anak? Iya, mengenal macam-macam buah dan membuat salad. Pinter. Nanti bisa buat sendiri ya di rumah ya. Iya, bisa buat sendiri sama mamanya di rumah. Iya. Untuk hari ini belajar kita sampai di sini ya. Ya, jangan lupa tetap jaga kesehatan. Besok sekolah lagi ya. Ibu akan memberikan sesuatu yang luar biasa. Besok kita akan ketemu lagi belajar di sekolah. Jangan lupa jaga kesehatan. Ya, tetap pakai masker, cuci tangan, tetap pakai sabun dan air mengalir. Ya. Berdoa dulu ya sebelum kita pulang. Siapa yang mau pimpin doa? Oh iya, silakan sayang. Berdoa mulai. Amin ya robbal alamin. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa kalau pulang tunggu dijemput dulu ya. Nanti langsung pulang, tidak boleh mampir-mampir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop share Pak ya. Ya. Ya, silakan share Bu. Oke, selanjutnya dengan hormat dipersilakan Bapak
penguji pertama Dr. Iya. Terima kasih. Pak Sam masih berapa Pak Sam? Masih ada 2, Pak. 2, saya nanti meeting sebentar dulu ya sama. Di on-kan dulu. On-kan dulu. Ya. Setelah ini istirahat, nanti jam 1. Ya, istirahat. Ya, jam 1. Ya, oke. Sip. Siap. Makasih. Ibu Agnes. Oke, Bapak. Sehat-sehat Ibu Agnes. Baik-baik. Alhamdulillah. Baik-baik. Ya. Mak deg-degan, Bapak. Balah yo, mopo deg-degan kayak harus apa wae. Tapi memang ujian itu yang bikin deg-degan. Tapi pertanyaan saya santai-santai aja, Bu. Iya, Bapak. Ya, tadi malam belajar apa? Saya belajar tentang teori-teori Teori belajar. yang model belajar apa itu ya? Yang modul ya, semuanya modul dipelajari toh. Saya baca sekilas saja, Bapak. Lah kok sekilas itu loh ya. Saya baca ini aja resumnya saja, Bapak. Kalau semua kayaknya Kenapa? waktunya sampai malam ini, Bapak. Kan matanya sudah berat. Iya. Bu Agnes itu ketika tadi mengembangkan apa ya rencana pembelajaran ya. Apa yang apa ya teringat yang diperhatikan di dalam penyusunan RPS. RPPH. Pertama kan memang kebutuhan anak. Ya. Kebutuhan anak. Kebutuhan anak maksudnya kita kan observasi dulu apa sih kemampuan anak yang belum tercapai. Begitu. Kemudian kami di sekolah melihat ini Pak, apa namanya KI, KD. Kurikulum ya. Betul, yang sekiranya bisa menjembatani dari kebutuhan anak tadi yang belum tercapai. Dari KD, kemudian kita retas ke IPK-nya, kemudian tujuan ke materi, kemudian diaplikasikan ke kegiatan. Iya, oke. Itu waktu menyusun tujuan itu kita mengembangkannya apakah sudah mengacu pada kemampuan berpikir HOTS ya? Iya, Bapak. Sudah. Apa itu HOTS itu, Bu? HOTS itu berpikir tingkat tinggi, Pak. Iya. Itu implementasinya di RPPH seperti apa? Di RPPH di tujuan ini saya menggunakan kata kerja operasional. Ya, di sini ada tujuan yang saya tulis di sini ada menunjukkan ini C1. Mencampur bahan-bahan, mencampur itu P3, menyimpulkan itu C6. Menghubungkan C5 dan menciptakan C5. Jadi HOT itu yang C berapa? C4 sampai C5, 6 ya, oke. Ketika mengembangkan materi ajar, ya, itu gimana ceritanya? Materinya tadi apa? Subtemanya apa tadi? Subtemanya buah-buahan. Buah-buah. Ya, subtemanya salad buah. Salad buah. Oke, Bapak. Nah, ketika mengembangkan materi salad buah itu apa yang Ibu pikirkan? Atau bagaimana caranya? Materi salad buah. Salad buah. Ya, yang saya pikirkan ini adalah kalau salad buah ini kan proyek ya Pak. Jadi anak belajar berpraktek langsung. Di sini nanti enggak, cara materinya itu apa? Apa konsepnya dulu? Konsep itu buah-buahan atau apa yang bisa apa kira-kira coba? Ya, konsep gitu. Mungkin ini konsepnya tadi sih mengenalkan buah-buahan dulu ya Pak. Mengenalkan buah-buahan dulu dari namanya buah, ada bentuknya, ada yang kasar, ada yang kecil, ada yang besar, begitu. Kemudian kita kita teruskan dengan praktek membuat buah yang dapat dipakai untuk
salat. Membuat Membuat salat. salat. Begitu. Oke. Terus apa yang prosedurnya yang bisa kita ajarkan? Langkah-langkah Pak untuk yang Oh, membuat langkah-langkah membuat ya, salat. Ada berapa membuat langkah? salat. Di sini saya boleh share screen Pak? Nggak usah. Oh, enggak Berapa usah. langkah? Iya. Berapa Iya. langkah? Di sini ada 4 langkah. Ada 4 langkah. Oke, 4 Ada langkah itu cara mengevaluasinya seperti apa? Ada Pak evaluasinya. Ada yang Nanti sudah. udah indikator itu kan ada 1, 2, 3, 4. Iya, oke. Jadi penilaiannya jika indikator 1 terpenuhi, Iya. ya ini 1. Jika skor 2 jika indikator 1 dan 2 terpenuhi. Ibu Skor 3. terpikirkan nggak itu untuk mengembangkan materi selain itu, Bu? Selain salat itu? Untuk sementara itu belum Pak, hanya itu dulu kan fokus saya di Bukan, situ. artinya Maksudnya materi salat itu iya. mencakup apa saja dari segi aspek perkembangan. Oh, nggih. Ada aspek 6, sosem, bahasa, kognitif. 6-nya apa 6-nya? 6-nya di sini kan setelah anak melihat video macam-macam buah, anak-anak ditanya bermacam-macam buah, ya karena nikmat Allah berupa buah-buahan, kita itu berterima kasih kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil Iya, alamin. iya. Begitu. Iya. Kalau aspek sosmednya Bapak, karena sikap mau sabar menunggu giliran. Pada saat pembuatan salad buah itu kan memang harus bergiliran, antri dengan teman-temannya. Jadi itu saya nilai untuk teknik penyekorannya. Berarti kalau skor 1 anak mampu sabar menunggu giliran. Anak yang skor 1 anak belum mampu sabar menunggu giliran, sedangkan skor 2 anak sudah mampu menunjukkan sikap sabar menunggu giliran. Iya. Kemudian yang ini namanya kognitif. Kognitif itu anak membedakan warna, bentuk, dan ukuran buah. Oke. Gitu, Pak. Cukup, Bu. Untuk pengembangan materi tadi kan itu selain berdasarkan aspek perkembangan, berdasarkan apa, Bu? Pengembangan materi kegiatan. Tadi kan pengembangan materi berdasarkan itu aspek perkembangan. Ada enggak pengembangan materi berdasarkan Pendekatan ketika kita mungkin eksplorasi apa di Google atau di mana gitu, atau di buku, ada enggak? Maksudnya itu referensinya atau bagaimana? Iya, untuk mengembangkan iya. materi supaya kita jangan hanya mengajar proses pembuatan salad saja. Di sini tadi saya sudah menambahkan sumber belajar Pak dengan video yang sudah saya download. Pengenalan buah dan cara membuat salad buah. Iya, oke. Kalau itu untuk memenuhi keterampilan ke depan, masa depan, seperti dibutuhkan C4. Tahu nggak C4 itu? Tahu Bapak. Ya, Itu silakan. critical thinking, ya, kreatif dan inovasi, ya, communication dan collaboration. Itu langkah-langkahnya ketika kita mengajarkan itu seperti apa? Di sini pada saat praktek Pak pembuatan itu kan, ini kan saya menggunakan model PBL ya. Pada saat membuat salad, anak ada yang menemui mencicipi kok ada yang manis, ada yang tidak manis. Kenapa? Karena memang bahannya lupa dimasukkan, gitu Pak. Itu juga berpikir memecahkan masalah. Begitu, Pak. Coba komunikasi dengan temannya, kan saling bertanya. Salah saya kok nggak manis, saladnya temannya manis kan? Begitu Bapak. Kolaborasi kan, bekerja sama dengan teman-temannya. Begitu. Kreatif, anak berusaha menampilkan hasil kreasinya yang sebagus mungkin, ditambahi dengan keju, dengan topping buah-buahan yang lain, stroberi, jeruk, begitu Pak. Itu.
Ya. Yang terakhir Bu, Iya, Bapak. untuk implementasi pembelajaran kolaboratif seperti apa? Kolaboratif dalam praktek tadi, Pak. Ya. Ya, karena ini kan anak-anak dibagi beberapa dua kelompok ya, Pak. Kelompok pada saat membuat salad kan anak-anak bekerja sama dengan teman-temannya. Kolaborasi berarti kan bekerja sama, Pak. Pertama, ya. Nggih, Ibu pernah dengar TPACK? nggih, Bapak. Iya, apa itu Bu? TPACK itu teknologikal, pedagogikal, maaf, konten, knowledge. Ya. Bagaimana mengimplementasikan dalam penyusunan RPPH? TPCA apa namanya TPACK. TPACK itu berarti kan mengintegrasikan teknologi Iya, di mana dalam teknologinya Bu? ya Di di mana sini itu? pada saat apa namanya Penggunaan kegiatan apa? penggunaan video, Oh, video. ya Oke. kan? Iya tadi ada YouTube, ada Makasih Bu. Yang internet itu juga. yang konstruktivisme itu model pembelajaran yang mana yang Ibu pakai di Konstruktivisme pembelajaran ini? Oke, pada saat praktek pembuatan salad di mana PPL tadi ya? Iya Bapak, karena anak kan PPL ya. anak kan mencari tahu Pak. Ya, mencari Oh tahu iya iya sendiri, iya. Bu gurunya tidak Iya iya. ngasih tahu ya kan. Oke, Gitu. iya. Pak Sam sudah oke, saya pindah ke Zoom ini. Oke. Yang satu ya. Saya Ya, bisa Pak. tinggal enggak ini toh? Ya, ya, ya. Ya, saya break dulu nanti jam 1 ya. Terima Makasih. kasih Bapak Pak Ya, Woto. terima kasih Bu Agnes. Sami-sami Ya, Bapak. matur nuwun. Ya. Sami-sami. Oke, saya lanjut Bu Agnes ya. Iya Bapak. Yang pertama, tolong dijelaskan bagaimana kita mengimplementasikan teknologi di dalam pembelajaran. Oke. Iya. Implementasi teknologi dalam pembelajaran. Implementasi teknologi dalam pembelajaran. Di sini pada saat kita merancang RTPH itu kan kita sudah menyeting, ibaratnya menyeting apa aja nanti yang akan ditampilkan ke anak melalui dengan video pembelajaran begitu Bapak. Seberapa penting teknologi itu untuk kita ini? Teknologi pada saat ini sangat penting, Pak. Karena saat ini anak-anak murid saya ini kan ibaratnya sudah di generasi Z ya, Pak ya. Karena anak-anak sudah tidak ibaratnya sudah nggak aneh lagi memegang gadget gitu. Jadi untuk supaya maksimal hasil pembelajarannya memang harus diaplikasikan dalam pembelajaran teknologi itu supaya anak tidak bosan gitu dalam belajar. Terus kira-kira merancang sebuah teknologi di dalam pembelajaran seperti apa caranya? Merancang dalam pembelajaran yang selama ini kan memang di sekolah kami biasanya kan hanya untuk di kelas kita memutar video tentang apa yang materi yang sesuai dengan tema yang akan kita ajarkan ke anak. Nah, kesulitan yang dihadapi guru untuk pemanfaatan teknologi kira-kira gimana? Pertama, dari SDM guru sendiri. Sebenarnya kalau guru belum mau untuk merubah pola pikirnya untuk mau belajar teknologi, insya Allah ini masih terkendala untuk pembelajaran ya Pak, karena memang sekarang semuanya dibutuhkan teknologi. Kalau menurut Ibu di RPP Ibu sudah menerapkan teknologi TPACK? Sudah Pak, alhamdulillah. Di mana bagian itu? Pada di kegiatan inti Pak, anak-anak mengamati video. Ada 2 video di sini yang saya tampilkan. Dalam bentuk video. Iya, Nah, Pak. kalau misalnya di dalam pengembangan inovasi di mana? Inovasi sebentar. Inovasinya di mana?
Inovasi berarti kan pembelajaran ini abad 21 ya Pak? Ya agak blank ini Pak. Ya agak blank ini. Iya, untuk apa namanya, di praktek itu kan saya sudah menggunakan model PBL, Problem Ya. Based Learning, gitu, Pak. Di situ kan berarti sudah masuk di pembelajaran abad 21 juga ada pakai pendekatan apa namanya TPACK. TPACK. Oke. Oke. Selanjutnya untuk mengembangkan model atau pembelajaran yang inovatif berdasarkan abad 21, Ibu menggunakan model apa? Untuk PPH saya ini nih Pak, apa namanya PBL Pak, di mana di yang PBL ini di kegiatan ini tampak pada saat anak ini praktek membuat salad. Jadi anak-anak mendapatkan masalah di situ dan menyelesaikan masalah sendiri. Jadi mereka mencari tahu kenapa kok begini, ya tanpa bu guru istilahnya ikut campur. Anak-anak mencari tahu sendiri. Oke. Iya. Nah, dalam hal evaluasi Ibu ya, Gimana Pak? bagaimana Ibu menyusun instrumen evaluasi untuk melihat keberhasilan pembelajaran? Evaluasi yang saya buat ini berdasarkan ini tujuan pembelajaran. Nanti jadi setiap aspek itu kita buatkan penilaian, kemudian ada rekapitulasinya, begitu. Ada teknik penyekorannya, ada indikatornya, begitu Bapak. Apa dasar dalam membuat evaluasi pembelajaran? Evaluasi ini berdasarkan dari observasi Pak, pengamatan. Itu caranya, dasarnya dari instrumen evaluasi itu apa? Dasarnya itu berarti kan kita membuatkan dari ini. Itu jangan cara, dasarnya kita buat evaluasinya dari mana? Berdasarkan apa? Apa ya Bapak? Berdasarkan apa yang tertulis di RPPH? Yang ini tujuan Bapak. Tujuan. Iya. Tujuan itu dikemas dalam bentuk Tujuan kompetensi. Kompetensi. Loh, kok tidak ini? Kompetensi apa? Kompetensi yang diharapkan akan tercapai. Namanya apa? Ditulis di RPPH apa? IPK, indikator pencapaian kompetensi. Kok kompetensi dasar tidak bisa disebut? Oh iya Bapak. Iya kompetensi dasar. Ya, dari dasar kompetensi dasar sebagai tujuan pendidik pembelajaran itu yang menjadi dasar untuk membuat instrumen. Nah, ada kan penilaian otentik. Apa artinya penilaian otentik, Ibu? Penilaian otentik itu penilaian yang berdasarkan dari penilaian proses dan hasil belajar untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan yang secara berkesinambungan. Buat Bapak, suaranya Bapak belum. Suaranya Bapak termut. Bentuk model penilaian yang diterapkan selama ini seperti apa? Ada observasi, ada apa namanya anekdot Pak, portofolio, ada apa namanya hasil tanya jawab, pemberian tugas. Terus apa perbedaan dari beberapa model tersebut? Kalau observasi dari pengamatan yang guru lakukan pada saat anak pada saat pembelajaran. Sedangkan portofolio ini mengumpulkan rekam hasil belajar siswa. Nah, kira-kira untuk masa pembelajaran
daring? Apakah semua bentuk penilaian itu bisa diterapkan? Untuk pada saat sekarang ini memang untuk misalkan observasi, kita tidak bisa, guru tidak bisa memberikan pengamatan secara langsung. Mungkin hanya melihat dari hasil yang, karena selama ini kan di sekolah kami, jadi tiap hari Senin wali murid mengambil LKPD ke sekolah, kemudian dibawa pulang, kemudian anak-anak mengerjakan di rumah. Ya, setelah itu tugas-tugasnya difoto dan dikirim ke WA sekolah. Karena kita tidak bisa mengamati langsung, jadi hanya melihat hasilnya saja, Bapak. Seperti itu. Entah itu dikerjakan sendiri atau orang tuanya mengerjakan, juga nggak tahu, Bapak. Terus untuk mengantisipasi hal tersebut, upaya apa yang bisa dilakukan guru? Gini, kita untuk 1 minggu 2 kali membuat Zoom untuk siswa. Jadi pada saat Zoom itu anak-anak mengerjakan langsung tugas-tugas yang telah diberikan guru. Demikian. Oke. Nah, apa bedanya antara evaluasi dengan refleksi? Evaluasi itu kan penilaian proses dan hasil belajar. Sedangkan kalau refleksi itu kan kembali lagi ibaratnya introspeksi diri. Tentang apa saja yang telah saya lakukan dan apa yang nanti akan ada tindak lanjutnya begitu. Bagaimana peran penting evaluasi refleksi? Apa, Bapak? Apakah penting dilakukan? Sejauh mana pentingnya? Refleksi, Pak? Ya. Iya. Kalau refleksi sangat penting, Pak. Karena untuk mengukur ketercapaian apa yang telah kita lakukan perlu introspeksi diri. Apa yang kurang, apa yang sudah tercapai, itu memang kita harus refleksi diri. Setelah kita dapat kekurangan, bagaimana kita memperbaiki? Kita akan menyusun rencana-rencana ya yang sekiranya nanti kita lakukan untuk mencapai tujuan agar semua yang belum tercapai sebelumnya insya Allah akan dapat tercapai. Bagaimana tindak lanjutnya? Ini kita membuat kita membuat bertemu dengan guru-guru dan istilahnya membicarakan dengan guru-guru bagaimana kita tindak lanjut kita selanjutnya begitu Pak, untuk membuat perencanaan yang lebih baik supaya semua kemampuan anak-anak yang belum tercapai bisa tercapai. Untuk pencarian solusi, kira-kira Ibu pernah menggunakan riset? Adakah riset yang digunakan, pernah baca riset, kemudian menjadikannya sebagai salah satu alternatif solusi? Untuk riset, saya hasil juga... penelitian. Oh, hasil Pernah penelitian. tidak jadikan hasil penelitian untuk solusi dari refleksi tersebut? Refleksi sebenarnya ada sih Pak, dulu waktu kuliah kan ada P3K ya Pak, cara-cara untuk penilaian tindakan kelas itu pernah, cuma judulnya saya lupa. Waktu kuliah dulu pernah begitu Pak. Jadi kalau untuk dalam proses belajar yang penerapan misalnya, Ibu selama ini terinspirasi model belajar dari mana? Sebelum PPG ini, saya hanya mengetahui model itu kan model kelompok, ya Pak. Model area, model sudut hanya itu. Sedangkan sejak PPG ini, saya baru mengerti ternyata model-model pembelajaran itu ada model PBL, PJBL, ada yang discovery, ada yang inquiry, begitu Pak. Pernah tidak misalnya melihat dari internet, melihat dari YouTube, kemudian diterapkan di kelas? Untuk beberapa strategi kah, model, atau jenis Sebelumnya permainan? pernah, tapi kita belum tahu ternyata namanya itu Pak. Pernah juga mempraktekkan, kita belum tahu namanya, ternyata namanya PBL, PJBL itu saya
belum tahu namanya, Ya. sudah pernah Artinya mempraktikkan. implementasi secara praktis sudah sering Sudah digunakan, pernah, tapi cuma belum tahu. teorinya harusnya terbalik Ibu ya. Harusnya tahu teori dulu baru implementasikan. Iya, karena Praktik. sebelum Yang jadi persoalan adalah kalau tahu praktik tidak tahu teori nanti itu ngikut saja, ngikut tidak tanpa bisa dikolaborasikan kan, diinovasikan. iya Bapak. Oke, Eh, Selanjutnya terkait dengan guru memesona, guru dengan sepenuh hati dan panggilan jiwa, kira-kira strateginya untuk menjadi guru sosok seperti itu apa yang harus dilakukan? supaya bisa menjadi guru yang memesona ya Pak ya. Guru memesona itu memang guru harus bisa menjadi teman untuk belajar yang menyenangkan. Jadi guru di kelas tidak mendikte anak, jadi sebagai teman untuk teman belajar yang menyenangkan. Gurunya harus bisa ibaratnya kalau orang Jawa berjajak guyon Pak ya. Jadi gurunya tidak serius, tidak galak. Jadi gurunya menyenangkan, dipandang menyenangkan, gurunya ramah. Itu Pak, mungkin merubah persepsi guru-guru ya. Kalau tantangan sekarang ini untuk di layanan pendidikan khususnya PAUD, kira-kira yang menjadi tantangannya sekarang apa ya? Tantangan saat ini Pak, karena yang di masa pandemi sekarang ini mau nggak mau semua pembelajaran menggunakan gadget, menggunakan teknologi. Jadi tantangan yang dihadapi karena guru-guru masih belum ada yang masih belum mau untuk belajar teknologi, terutama TIK. Jadi merubah pola pikir guru dari yang dulu di kelas di pembelajaran berpusat pada guru, sekarang harus diubah menjadi student center. Begitu Bapak. Kalau misalnya salah satu 4 kompetensi dari ada coba sebutkan 4 kompetensi yang harus dimiliki guru. Apa itu? Yang pertama? Ada pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Nah, dari 4 kompetensi, kira-kira untuk kondisi guru pada umumnya saat ini, kira-kira yang mana yang masih sangat minim di dalam hal atau dari apa yang dimiliki? Untuk saat ini, memang Jangan bilang semua atau semua. enggak. Janganlah ya. Berarti saya sendiri ya Pak ya. Ya, ya betul. Saya sendiri aja. Untuk saat ini mungkin saya masih belum memahami sepenuhnya untuk merancang ini yang pedagogik ya, untuk merancang, belum menguasai benar merancang pembelajaran, misalkan merencanakan, melaksanakan, dan penilaian saya belum mampu sekali, aja belum menguasai sekali, itu kekurangan. Kalau belum merasa belum mampu, berarti kira-kira yang mana yang harus atau ciri-ciri kemampuan guru yang sudah memiliki kemampuan pedagogik itu seperti apa? Memang untuk pedagogi kan memang harus pertama memahami karakter siswa. Dari memahami karakter siswa, memang kita akan tahu anak ini apa yang memang harus dimaksimalkan kompetensinya. Begitu Bapak. Kemudian kita akan merancang rancangan pembelajaran yang akan kita aplikasikan di kelas. Begitu Pak. Gitu ya. Nah, dari teori belajar yang Ibu salah satu adalah teori belajar konstruktivis. Nah, Ibu pernah terapkan teori belajar konstruktivis di pembelajaran? Ya, teori konstruktivis itu biasanya teori yang anak membangun pengetahuan sendiri. Berarti di pembelajaran biasanya di kelas kita misalkan membuat praktek, misalkan tadi ya Pak salah dua, berarti anak itu mencari tahu sendiri tanpa guru memberitahu. Anak membangun
pengetahuannya sendiri. Untuk teori konstruktivis ini, kalau Vygotsky itu berarti kan kita dilaksanakan secara kelompok, sedangkan untuk biasa anak-anak melaksanakannya sendiri. Kenapa? Iya, Pak, sudah. Gimana, Ibu? Iya, Pak. Tadi untuk konstruktivis itu siswa belajar dengan membangun keinginan tahuan sendiri. Misalkan di pembelajaran praktek, anak akan ingin mencari tahu sendiri. Jadi guru tidak memberitahu, tapi anak mencari tahu. Nah, Dia ingin tahu. ya, selanjutnya dari pengalaman Ibu, misalnya ketika menghadapi awal anak yang memiliki berbagai keunikan, apa yang Ibu lakukan di awal pembelajaran tersebut? Pertama, ya, anak-anak memang di kelas memang bermacam-macam karakternya. Jadi kan untuk awal yang anak misalkan tidak bisa diam, Pak, tidak bisa duduk misalkan ya. Kita arahkan atau memang kita harus tidak bisa dicampurkan dengan teman yang lain, ya kan? Misalkan diberikan kegiatan bermain dulu atau supaya melepaskan energinya begitu. Jadi untuk awal memang kita spesial harus ada guru sendiri yang mendampingi anak tersebut. Oke, saya kira cukup, Bu ya. Sudah banyak pertanyaan saya. Semoga Ibu bisa segala apa yang Ibu sudah jawab itu bisa menjadi atau bisa mendapatkan nilai yang minimal, artinya bisa meluluskan Ibu pada tahapan berikutnya. Insya Allah. Karena masih ada beberapa tahapan dan salah satu syarat untuk lanjut pada tahapan PPL itu adalah lulus pada uji komprehensif pada hari ini. Mudah-mudahan nanti ada nilai yang bisa menyenangkan hati. Amin. Dan tetap semangat Ibu ya, jangan sampai semangatnya kurang. Mas sudah 1/2, sudah banyak yang dilalui dan insya Allah Ibu akan menghadapi masa praktek yang akan datang. Terima Oke, saya terima kira kasih. itu Saya foto dulu. silakan mematikan rekornya Ibu ya. Silakan setelah saya tutup nanti Ibu bisa mematikan rekor dan leave. Oleh karenanya saya menyatakan bahwa untuk ujian komprehensif atas nama Ibu Agnes-Tri Rahmana Santi kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Samsuardi. Ya, sama-sama Ibu ya. Silakan bisa istirahat.